Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Redra di Rahasia Marketing ya. Di konten kali ini kita ngomongin sedikit tentang rahasia marketing, yaitu branding, personal branding. Penting nggak sih personal branding itu? Ya, penting nggak penting gitu. Tergantung sih, tergantung teman-teman mau tampil atau enggak, nyaman nggak sih tampil di muka umum seperti ini ya. Tapi saya mau sedikit sharing aja. Alhamdulillah ya, ketika saya bangun personal branding ya, itu banyak ternyata opportunity datang ya. Kenapa? Karena saya berhasil membangun yang namanya public trust. Minimal walaupun followernya belum banyak ya, orang-orang yang ikut saya, yang ngepoin saya, itu terbentuk dulu yang namanya public trust. Karena kalau kita punya yang namanya public trust ini, sebenarnya ini kunci pertama sih untuk terjadinya pembelian. Karena riset dari Nielsen sendiri dikatakan bahwa 80% pembelian terjadi karena penjualan terjadi karena itu ya, pembelinya suka kepada yang jual, dalam artian dia sering berinteraksi kepada yang jual juga dan lain sebagainya. Akhirnya dia suka kepada yang jual, itu akhirnya terjadi penjualan begitu teman-teman. Jadi trust itu penting banget. Itu juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi kan, beliau sudah dikenal Al-Amin ya, orang yang terpercaya, sehingga Khadijah juga mau menitipkan barangnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasa ya, ketika kita punya public trust ini adalah mata rantai opportunity tertinggi ya. Nah, kalau ngomongin tentang branding ya, atau bangun personal branding ya, itu tadi salah satu manfaatnya ya teman-teman. Dan tahapannya gimana sih? Tahapannya sih pertama diketahui dulu, brand awareness, itu orang tahu dulu ya. Semakin banyak orang tahu, popularitas, semakin mudah kita nanti untuk jualan. Kemudian setelah tahu, apa yang kedua adalah gimana caranya bikin brand ini disukai ya. Walaupun kita nggak bisa membuat semua orang suka pada kita, tapi minimal niche market yang kita tuju suka dulu ya. Bagaimana cara kita menjadi orang yang disukai? Ya, kita banyak-banyak beri manfaat, jadi orang yang menyenangkan, memberi solusi kepada mereka, akhirnya brand kita ini disukai. Yang berikutnya adalah bagaimana ya, tugas kita membuat brand ini dibicarakan, akhirnya viral, dibicarakan banyak orang, sehingga akhirnya nanti lama-lama juga akhirnya brand ini dibeli oleh orang pengen beli, penasaran ya. Itu sih pengalaman saya. Bangun personal branding itu penting banget sih. Saya juga ngerasain ketika saya punya personal branding, banyak peluang yang datang kepada saya, tapi memang tidak semua peluang saya ambil juga sesuai dengan kemampuan kita juga. Tapi yang paling penting juga, terlepas dari personal branding atau orang bilang beberapa sih ada flexing dan lain sebagainya, yang paling penting adalah kita harus nunjukin yang namanya karya ya. Karya kita lah yang berbicara. Misalnya emang klien-klien saya yang memang benar-benar ya merasakan manfaat dari ilmu-ilmu saya, yang akhirnya sharing, saya banyak dapat rekomendasi ya dari klien-klien saya. Rata-rata ya klien-klien saya itu datang dari rekomendasi ya, bukan sekedar promosi, tapi mereka klien-klien yang udah pernah nyoba konsultasi sama kami ya, dapat manfaat sama kami, akhirnya mereferensikan ke orang lain dan lain sebagainya. Ya, makanya benar-benar kita harus benar-benar punya karya yang benar-benar berbicara. Nanti biarlah karya yang berbicara, karya yang nanti akhirnya bercerita. Nah, intinya ya dalam personal branding ini bagaimana kita bikin prestasi dari karya kita, dan juga menjaga reputasi ini sangat-sangat penting. Jangan sampai reputasi yang sudah kita bangun sekian lama ini ya hilang begitu saja. Jadi gampang banget sebenarnya reputasi itu hilang. Tapi kalau udah terlanjur, gimana reputasinya hilang? Ya kita minta maaf, kita akui ya. Paling ya kalau viral itu jadi ini ya, paling cepat hilang kok berita-berita seperti itu. Apalagi di media sosial ya, cepat banget berita-berita negatif ini hilang. Tapi paling enggak ya kita sendiri yang menjaga reputasi dan juga prestasi kita ini. Apalagi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di depan manusia saja, kita harus bangun prestasi, bangun reputasi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi tentang personal branding. Jadi personal branding penting nggak sih?
Ya kalau menurut saya untuk UMKM ya, karena kita nggak bisa nyewa brand ambassador gitu kan, endorser itu ya penting sih kita punya personal branding. Karena kalau kita mau ngajakin orang collab juga, mau kolaborasi dengan para call atau key opinion leader, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga dalam marketing dakwahnya, ketika beliau mengontak para apa namanya orang-orang kepala suku ya, itu kan yang dikontak kan orang-orang yang punya call ya, key opinion leader ya, sama Rasulullah SAW. Itu juga kalau kita ya orang nggak punya personal branding yang bagus, agak susah sih kita ngajak mereka collab, ngajak kita kerjasama ya, atau apa namanya memberikan message tertentu kepada mereka. Makanya penting kita punya personal branding. Rasulullah aja punya personal branding yang lumayan dahsyat, sahabat-sahabat juga punya personal branding yang apa ya, luar biasa begitu loh teman-teman ya. Jadi intinya personal branding penting gak sih? Kalau teman-teman tahu jawabannya, ya share komen di bawah ini, subscribe dan nyalakan lonceng.